Ya, barakallahu fikum. Ketika kita ingin menjawab permasalahan perbedaan pendapat yang ada di siapa saja, ya, kalau kita pengen tahu dan pengen bersikap, itu harusnya kita adil dan jangan hanya melihat dari luar atau jangan mendengar dari satu pendapat atau melihat kenyataan yang ada tanpa bertanya kepada ustadz yang bersikap tersebut, apa landasan antum bersikap seperti ini. Inilah caranya kita menyikapi perbedaan pendapat. Ya. Jadi para sahabat sudah kita sebutkan, ada yang membantah sahabat yang lain dengan menyebutkan dalil. Dan ini tidak menyebutkan perpecahan di kalangan mereka. Kemudian mereka juga merujuk dalam pendapatnya dan tetap dipuji oleh para ulama yang lain. Adapun perselisihan yang dicontohkan tadi, atau dalam pertanyaan tadi, perselisihan pendapat di kalangan beberapa orang-orang yang punya pendapat tersendiri, ya, di kalangan dakwah yang ada. Pertama, kalau dikatakan madhab, ya, saya tidak pernah mengetahui kalau masing-masing pendapat ini menjadi madhab tersendiri. Makanya saya katakan antum harus mengklarifikasi atau meneliti, jangan sampai menambah permasalahan. Jadi dengan pernyataan kita jangan menambah masalah. Ya, ini kita kan diperintahkan untuk mendekatkan, bukan kita mengatakan ada madhab roja atau ada madhab RII. Saya belum pernah mengetahui kalau ini menjadi madhab. Kalau menurut saya, ya, karena kalau madhab Imam Syafi'i kan jelas ditulis, ada yang menisbatkan diri kepadanya. Ya, setahu saya selama ini belum ada orang yang dia mengatakan dirinya, misalnya saya adalah an-nasihi, ini begitu madhabnya an-nasihah, atau saya adalah rojai, saya adalah pengikut roja. Saya belum pernah mengetahui ada yang demikian. Mungkin ada yang berfanatik, sebagaimana Imam Syafi'i ada yang fanatik sama dia. Apa kita mengatakan Imam Syafi'i menasihatkan demikian? Kan tidak. Imam Asy-Syafi'i demikian kerasnya melarang orang fanatik. Abu Hanifah melarang kerasnya orang berfanatik. Imam Malik, semuanya. Tapi ada juga yang berfanatik dan banyak, bukan sedikit. Imam Syalal-Bani rahimahullah ta'ala, Syekh bin Baz, semua melarang. Syekh bin Utsaimin, semua melarang. Tapi yang fanatik kepada mereka ada. Makanya sekarang ini penilaian mana yang kita mau jadikan ukuran? Kalau penilaian orang-orang awam, orang-orang yang di bawah, kan itu belum tentu mewakili ustadznya. Itu permasalahannya. Jadi ketika antum ingin menilai hal ini, jangan nilai dari arus bawah yang berbicara apa saja. Ya, apakah pernah misalnya antum datang kepada semua pihak yang bermasalah tersebut, kemudian menanyakan, Ustadz, kenapa antum melakukan hal ini? Ternyata dia tidak melakukannya. Saya tidak pernah mengatakan, oh, ada murid antum yang menyebarkan. Loh, murid saya kan bukan mewakili ucapan saya. Murid saya berpendapat sendiri, dia bertanggung jawab sendiri nanti di hadapan Allah. Kemudian kalau ada ustadz yang melakukan atau menyatakan pernyataan yang jelas-jelas pernyataannya, maka di dalam perselisihan kita ada kaidah lain. Ya, pertama, kita mengambil pernyataan dari ustadz tersebut. Misalnya ada perbedaan pendapat, saya mengatakan bahwa yang saya ketahui mereka ini semua adalah di atas sunnah, cuma ini terlalu keras, ini terlalu lunak, yang dikhawatirkan nanti dia akan mengikuti sesuatu yang salah, ini terlalu bermudah-mudah, dia kurang tegas, misalnya ini pendapat saya. Maka ketika saya menilai, jangan diartikan itu saya mengatakan mereka keluar dari sunnah, karena ada pernyataanku yang jelas-jelas mengatakan mereka ini bukan keluar dari sunnah, cuma terlalu berlebihan dalam kerasnya sampai bermusuhan dengan masyarakat misalnya dan seterusnya, kurang lembut-lembut dalam berdakwah. Yang ini terlalu bermudah-mudah sampai semua pemahaman yang menyimpang pun diambil. Nah, sekarang dalam satu permasalahan, misalnya ada, kita dengarkan berita ustadz ini melarang mengikuti kajian di sana. Tanyakan dulu ustadz tersebut betul-betul melarangnya secara mutlak, atau mungkin dia melarang perorangan tertentu. Karena ada dirinci, ada orang-orang yang membawa fitnah. Kita tahu, ya, orang ini menyatakan sudah rujuk, misalnya dia rujuk dari pendapatnya yang dulu. Sekarang rujukan juga ada syaratnya. Para ulama mengatakan kalau itu pemahaman yang kita sebarkan, maka kita rujuk juga harus kita sebarkan. Itu semua biar Ibnu Qayyim menjelaskannya dari firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan menjelaskan. Ya, dan menjelaskan. Jadi ada syarat seperti ini. Apakah menurut ustadz ini belum terpenuhi syarat tersebut? Mungkin menurut ustadz yang lain sudah terpenuhi. Jadi bisa jadi ada perbedaan pendapat dalam menilai rujuknya seseorang. Kemudian juga misalnya ada rincian
di antara ustadz yang pernah bersikap keras ini atau yang kita nilai bersikap keras, ternyata ada yang benar-benar dia tidak membicarakan lagi permasalahan-permasalahan ini. Kita katakan, oh boleh ambil dari dia karena dia tidak membawa fitnah. Tapi ada ustadz di mana-mana ditanya, dia membuat fitnah. Jangan ambil dari dia karena pertimbangan apa? Orang ditinggalkan ilmunya kan tidak mesti dia ahlul bid'ah. Kadang-kadang karena kita ingin meninggalkan fitnah yang lebih besar. Ya, dengan fitnah yang lebih besar. Kadang-kadang kita mengadakan pengajian satu daerah, ustadz yang mau datang ustadz besar, tapi daerah kita ini sedang ada fitnah. Jangan dulu kita ambil dari dia, biar redah dulu suasana, misalnya. Kalau memang kita belum butuhkan, artinya banyak pertimbangan. Jadi, mau saya di sini ada yang muncul dari kalangan bawah ini kita harus luruskan. Kita harus bersikap tidak boleh mengikuti berita-berita yang tersebar. Apalagi sekarang di internet, masya Allah orang semua berbicara, orang semua membantah. Kadang-kadang kalau kita tanya, kenapa antum mau bicara masalah ini? Karena ini tidak ada manfaatnya. Dia sebutkan alasannya, masa kita mau salahkan dia? Kita cuma bilang, oh ya kalau begitu alasan antum ya sudah. Yang penting antum bertakwa kepada Allah, jangan berlebih-lebihan. Itu yang bisa kita nasihatkan. Ternyata terjadi. Dan memang akan timbul hal-hal yang seperti ini di akhir zaman seiring dengan kurangnya takwa kita, kurangnya keikhlasan kita. Cuman bagi orang-orang yang mengetahui hal ini, hendaknya dia meluruskan. Dia bersikap adil, ya. Ketika antum diskusi sama salah satu pihak dalam jumlah yang banyak, antum juga harus datang kepada pihak yang ini untuk bertanya apa dalilnya, apa alasannya. Jangan-jangan nanti ada tuduhan-tuduhan yang berlebihan dari apa yang antum dengar. Misalnya, yang jelas maksud saya, ketika muncul fitnah atau perbedaan, sikap kita jangan menambah masalah. Kita berusaha mendekatkan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang salah, misalnya kita sudah tahu sumber permasalahan perbedaan pendapatnya adalah ini. Contohnya tadi misalnya ada beberapa ustadz yang pernah mencela dan membedakan, misalnya ustadz-ustadz besar kayak Ustadz Yazid, Ustadz Hakim dan seterusnya. Ustadz-ustadz ini pernah dibedakan dengan terang-terangan. Ya. Nah, sebagian dari murid ustadz ini meminta, dan saya dengar langsung mereka mengatakan, ustadz kalau mereka ingin merujuk, harusnya mereka juga terang-terangan mencabut. Jangan-jangan mereka masih memiliki hal yang sama. Saya pribadi mungkin saya tidak perlu yang seperti ini. Cukup mereka menyatakan rujuk, boleh. Tapi kan orang lain punya pendapat berbeda dengan saya. Saya tidak boleh memaksakan. Ustadz yang bersangkutan mengatakan saya belum terima sampai dia mencabut pernyataannya bahwa dia pernah mengatakan saya ahlul bid'ah, pernah mengatakan saya menyimpang dari ahlus sunnah. Ini pendapat dia sendiri, silakan. Tidak mesti saya harus mengikuti. Dan saya berpendapat lain tidak mesti dia harus mengikuti. Artinya ini adalah perkara yang memang termasuk hal-hal yang tadi, kembali kepada perselisihan tadi, kita melihat kepada dalil. Orang ditinggalkan tidak mesti kita katakan dia adalah orang yang menyimpang atau keluar dari sunnah. Tidak, bisa jadi karena ada pertimbangan tersendiri. Ada sekarang ustadz mengajar dan terkenal di mana-mana. Saya katakan jangan dengarkan ilmu dari dia. Bukan karena ahlul bid'ah, karena ustadz ini secara ilmunya banyak masalah, banyak kesalahannya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan dalil. Kadang-kadang dia mengatakan hadis sahih, ternyata hadisnya palsu bahkan atau hadisnya sangat lemah. Saya katakan jangan ambil ilmu dari dia. Artinya dia perlu belajar dulu supaya dia bisa menguatkan kapasitas ilmunya. Maksudnya begini. Jadi bukan karena kita mengatakan dia keluar dari sunnah. Itu diantara contoh-contohnya. Maksudnya terjadinya hal-hal yang seperti ini memang adalah hal-hal yang sangat disayangkan. Tetap kita akan nasihatkan kepada ikhwan-ikhwan kita, jangan berbicara kalau tanpa ilmu, jangan ikut dalam perdebatan, jangan ikut dalam perselisihan. Bersamaan dengan itu kita mengatakan ustadz juga ada yang salah, ada yang benar. Ustadz juga ada yang melampaui batas, ada yang seharusnya dia tidak bicara, dia berbicara, ya. Sebagaimana di antara kita juga ada yang bersikap kesana kemari, misalnya tidak memperbaiki keadaan tapi menambah masalah. Ada juga masya Allah di antara kita ada yang berjalannya baik, dia berusaha baik di sana, kemudian dia berusaha mendekatkan. Ketika ada fitnah dia meredam dan tidak ikut-ikutan. Nah ini kan sikap yang baik. Ala kulli hal, jadi yang terjadi saat ini di lapangan jelas pasti karena kurang ketakwaan kita, itu kita yakin. Kurangnya ilmu kita, kurangnya ikhlas kita. Kurangnya ikhlas kita. Makanya yang kita tekankan saat ini adalah tetap kita belajar dan menuntut ilmu. Yang salah kita bantah sesuai dengan kadarnya. Tidak mungkin hanya karena persatuan kita mendiamkan orang yang berbuat salah. Ya, apalagi kesalahan yang menyimpang dari mana ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang demo, masa kita diamkan hanya karena oh itu ustadz punya pengikut yang banyak, dia membolehkan demo, kita bolehkan. Kita diamkan hal tersebut. Mengundang beberapa ustadz-ustadz yang bermasalah. Misalnya ada ustadz yang mengundang, misalnya ustadz yang kemudian ternyata ditangkap sebagai teroris
atau menyampaikan pemahaman, kita harus ingatkan umat, bahaya nanti umat ini yang sudah dengarkan ceramah tersebut nanti terpengaruh pemikiran teror. Saya sudah pernah contohkan ya, ada seorang ustadz di Libya itu juara 1 kuliahnya, juara 1 dia, ilmunya sangat tinggi, artinya pintar, cerdas. Datang ada satu syekh dari Saudi, dianggap syekh datang. Ternyata syekh ini membawa pemikiran mengkafirkan pemerintah. Dia ikut berapa kali majelis saja langsung terpengaruh, akhirnya ustadz yang juara 1 tadi dalam prestasinya ini setelah itu membaiat ISIS, ikut ISIS, memuji-muji, mendukung, akhirnya ditangkap sama pemerintah. Ini terjadi, terpengaruh. Kenapa? Karena dia merasa dirinya pintar, mungkin tidak ada yang mengingatkan, atau mungkin dia menganggap yang mengingatkan, saya bisa menjaga diriku. Ternyata dia terpengaruh. Dan terjadi contoh yang seperti ini. Maksudnya, kita hanya berusaha menyampaikan apa yang kita mampu untuk menyampaikannya. Ada kadang-kadang salah sikap dari saya atau dari salah seorang di antara kita, atau antum juga mungkin Ustaz Joko yang bertanya, atau ada ikhwan yang salah sikap, maka ini adalah kesalahan dia, bukan kesalahan dari metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan kita berbuat sesuai dengan ketakwaan kita, ilmu kita, niat kita, masing-masing berbuat seperti ini. Tapi ini bukan menjadi ukuran, bukan menjadi sikap keseluruhan. Yang ada ya seperti antum katakan tadi, kita saling berusaha memperbaiki diri, saling meminimalisir keadaan perpecahan yang ada, tetap dengan menjelaskan yang benar seperti ini adalah pendapat yang salah. Harusnya orang yang sudah tahu dirinya salah, sudah tahu dirinya berbuat terang-terangan, kenapa tidak mau menyatakan rujuk terang-terangan? Itu yang kita nuntut, cuman gampang saja. Saya pernah menyatakan pendapat saya salah, saya rujuk kembali. Pernah masalah fikih, saya pernah ditanya masalah fikih beberapa kali, ya, tentang misalnya masbuk ketika dia melaksanakan sholat ketinggalan 2 rakaat atau 3 rakaat, ketika imam yang diikutinya sudah duduk terakhir mau salam, masbuk ini duduknya bagaimana? Apakah dia duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir? Saya dulu pandanganku karena banyak yang lakukan ini, saya merasa yang benar adalah duduk tahiyat awal. Karena kita kan masih ada rakaat yang kita harus sempurnakan. Ternyata fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, saya umumkan setelah saya baca fatwa ini bahwa itu salah. Yang benar adalah kita mengikuti duduknya imam, duduk tahiyat akhir, tawarruk. Saya umumkan karena saya merasa dulu pernah menyatakan fatwa ini salah, pendapat ini. Saya umumkan lagi setelah itu karena baru sampai kepada saya juga penjelasannya. Maksudnya sekarang ada masalah yang terang-terangan terjadi, kesalahan, dan sudah tahu salah, kan tinggal bilang, saya dulu pernah mengatakan pendapat ini, saya pernah mengajak murid-muridku mengikuti hal ini, saya pernah menyuarakan hal ini, maka sekarang saya nyatakan ini salah, saya nyatakan ini menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seperti ini kan selesai permasalahan, artinya memperkecil. Tapi kalau ada orang yang sudah tahu dia salah, dia masih mengatakan kami gini, mengelak seperti ini, kami tidak mengatakan, padahal tersebar pendapat tersebut, ini kan juga aneh. Jadi yang menambah masalah itu adalah sikap, jelas. Setelah saya tadi ketakwaan, ilmu, dan niat. Tapi sikap-sikap ya yang tanpa ilmu. Kemudian tadi orang-orang yang dinasihat tidak mau rujuk daripada kesalahannya, mempertahankan dengan berbagai alasan. Ini juga menambah masalah. Kemudian kadang-kadang sikap kita sendiri yang tidak sesuai dengan ilmu kita bertindak, yakni kita menambah permasalahan. Kita sudah mengetahui orang yang salah dan orang tersebut tidak mau rujuk, kita seolah-olah misalnya mendukung dia atau membenarkan pendapatnya. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memperbaiki diri, adalah berusaha seperti tadi, jangan kita menambah masalah di situasi yang ada, karena kita masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang kita yakini, kita berusaha semampu kita mengajak kembali kepada manhaj salaf. Buktinya sekarang buku yang kita baca adalah buku-buku yang alhamdulillah kita ketahui mengajak kepada persatuan. Buku-buku yang kita kaji adalah yang mengajak kepada dalil. Ini menunjukkan bahwa tujuan kita adalah kembali kepada dalil. Adapun masalah kekurangan kita kadang-kadang menyampaikan sesuatu melampaui batas, ini adalah kembali kepada kekurangan diri kita sendiri. Makanya kita sampaikan kepada murid-murid kita, jangan bertaklid kepada kita. Ulama besar saja tidak boleh taklid, apalagi kita sendiri. Dan murid-murid juga bersikap sesuai dengan ketakwaan mereka. Mereka nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang mengusahakan perbaikan dalam dakwah ini, kita masing-masing bertakwa, masing-masing menuntut ilmu, masing-masing merujuk kepada dalil, ya. Kalau antum
ingin mengetahui permasalahan yang sebenarnya, bisa konsultasi kepada ustadz yang antum anggap bermasalah. Diskusi sama dia. Jadi jangan cuma satu pihak yang kita datangi, kita diskusi panjang lebar. Cuma yang tadi, yang lain tidak pernah kita datangi, tidak pernah kita diskusi. Tanyakan sama dia, apa dalilnya, apa alasannya. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui, supaya bisa menjadi sebab kita mengambil dengan adil dan bisa lebih mudah menasihati semua pihak untuk terjadinya agar kita bisa mengamalkan persatuan dan kesatuan pendapat yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini yang saya ketahui dari permasalahan ini. Semoga jawaban saya bisa diterima. Barakallahu fikum. Masih ada yang lain? Fadhal.